Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang desain produk dan jasa. Slide pertama akan langsung dijelaskan oleh Ahmad Rizky Hakim. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu awal permasalahan bisnis. Sebelum memasuki usaha, sederetan pertanyaan sebaiknya diajukan kepada diri sendiri untuk mengungkap berbagai informasi. Produk apa yang akan diolah atau yang akan dihasilkan oleh usaha yang kita ingin masuki itu. Perhitungan-perhitungan yang cermat dan rasional, di mana sebab akibatnya jelas harus dilakukan dalam memasuki usaha apapun. Selanjutnya saya akan membacakan pengertian dari produk. Dalam manajemen bisnis operasional, produk merupakan hasil akhir dari proses produksi atau penyediaan yang memiliki nilai bagi konsumen. Ini mencangkup barang fisik dan jasa, serta semua aspek yang memenuhi kebutuhan konsumen seperti fitur, kualitas, kemasan, dan layanan purna jual. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nurcika Rahayu. Merancang produk. Proses yang melibatkan pengembangan ide desain dan pengujian untuk menciptakan produk baru atau memperbaiki produk yang sudah ada. Proses merancang produk mencakup serangkaian langkah yang kompleks dan melintasi berbagai bidang seperti desain, teknik, pemasaran, dan manajemen. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Fania Juliana. Nah, selanjutnya itu ada manfaat dari merancang produk. Yang pertama itu ada pemenuhan kebutuhan pelanggan, yang kedua diferensiasi, yang ketiga inovasi, yang keempat itu efisiensi produksi, yang kelima reputasi merek, yang keenam itu kepatuhan regulasi, yang ketujuh itu pengalaman pelanggan yang lebih baik, yang kedelapan itu peningkatan kinerja, yang kesembilan itu minat pelanggan yang lebih tinggi. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Salsabila. Analisis SWOT, teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk bisnis atau bahkan proyek tertentu. Meskipun paling banyak digunakan oleh organisasi dari bisnis kecil dan nirlaba hingga perusahaan besar, analisis SWOT juga dapat digunakan untuk tujuan pribadi dan profesional. Selanjutnya ada sumber ide, semua hal yang dijadikan pedoman untuk menciptakan hal baru dan belum pernah ditampilkan oleh orang lain atau belum pernah ada sebelumnya, sehingga tidak sekedar meniru yang sudah ada. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Sivana Putri. Yaitu mengenai mengembangkan ide dan pengembangan produk. Yang pertama ada mengembangkan ide, yaitu proses langkah demi langkah di mana sekumpulan ide disempurnakan dengan mengidentifikasi elemen spesifik dari sebuah ide yang menciptakan dampak besar. Selanjutnya ada pengembangan produk, yaitu strategi dan proses yang dilakukan perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk lama atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Akbar Zazuli. Akan menjelaskan pengelompokan produk dan barang dan jasa. Nah, yang pertama ini ada pengelompokan produk. Pengelompokan produk merupakan proses mengkategorikan produk berdasarkan berbagai kriteria tertentu. Nah, proses ini bisa mencakup klasifikasi berdasarkan fungsi, fitur, target pasar, jenis, atau bahkan siklus hidup produk. Misalnya, produk dapat dikelompokkan berdasarkan fungsinya, seperti produk konsumen, produk industri, ataupun produk perawatan kesehatan. Atau bisa juga dikelompokkan berdasarkan target pasar, seperti produk untuk anak-anak, remaja, dewasa, atau lansia. Nah, pengelompokan produk membantu dalam memahami ciri khas setiap jenis produk, permintaan pasar, dan memungkinkan perusahaan untuk merancang strategi pemasaran yang tepat. Lalu siklus hidup produk, yaitu teknik ini yang digunakan untuk mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk bisnis atau bahkan proyek tertentu. Meskipun paling banyak digunakan oleh organisasi dari bisnis kecil dan nirlaba hingga perusahaan besar, analisis SWOT juga dapat digunakan untuk tujuan pribadi dan profesional. Pada teknik ini, siklus hidup produk ada 4 tahap, yaitu tahap perkenalan, yang kedua tahap pertumbuhan, yang ketiga tahap kematangan, dan yang terakhir tahap 4, tahap penurunan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Krisna Kurniawan. Saya akan membacakan slide selanjutnya, yaitu umur teknis dan umur ekonomis. Umur teknis adalah periode waktu di mana suatu produk tetap berfungsi secara teknis meskipun mungkin telah mengalami penurunan kinerja atau keusangan.
Di sisi lain, umur ekonomis adalah periode waktu di mana suatu produk tetap menguntungkan secara finansial untuk digunakan atau dimiliki. Selanjutnya, teknik perancangan produk. Teknik perancangan produk dalam desain produk dan jasa sangat penting untuk menghasilkan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan kemauan pelanggan, memenuhi permintaan pasar, dan memiliki keunggulan bersaing. Berikut adalah langkah-langkah yang diterapkan dalam teknik perancangan produk. 1. Pilihan produk, perancang produk, perancang teknis, perancangan dan perancangan produk, keputusan produk, desain produk, pengembangan produk. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas. Saya akan menjelaskan strategi pengembangan produk secara eksternal. Merupakan salah satu cara untuk mengembangkan produk yang efektif dan menguntungkan. Berikut adalah langkah-langkah yang diterapkan dalam strategi pengembangan produk secara internal. 1. Penciptaan ide. 2. Pengembangan produk. 3. Kerjasama dengan distributor. 4. Pengembangan bersama dengan pemasok. 5. Pengembangan bersama dengan pesaing. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dokumen produksi. Dokumen produksi dalam desain produk dan jasa dapat dibagi menjadi beberapa bagian seperti ide dan konsep, desain produk, pengembangan produk, analisis produk. Dokumen produksi ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengembangan produk seperti manajer produk, desainer, pemasok, dan pemasaran. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.